berdirinya kebun ini adalah ada keprihatinan anak-anak yang kurang dilibatkan dalam kegiatan pertanian. Untuk itu, dari sekolah mencoba untuk memfasilitasi atau membuat media untuk belajar pertanian. Kami berharap apa yang kami lakukan menjadi bekal anak-anak supaya anak-anak ini juga terbiasa bahwa bertani itu artinya memperlakukan makhluk hidup seperti seharusnya mereka melakukan kepada makhluk hidup yang lain gitu. Lalu berarti ada pemahaman bahwa yang dimakan ini ya berarti baik untuk mereka. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Tepuk semangat. 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 Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di kebun ini. Nah, kali ini kegiatannya adalah menanam dan melanjutkan merawat tanaman yang sudah kalian tanam dahulu. Yang kelompok perawatan nanti di kebun bagian selatan, kemudian kelompok menanam mengikuti Pak Nardi di kebun bagian utara. Begitu, silahkan ke tempatnya masing-masing. Oke, hari ini kita nanti mau tanam cesim, tapi seperti biasa sebelum ditanami kita perlu lahannya perlu digarpu dulu. Nah, nanti yang dari sana menghadap ke sana timur, terus yang sini menghadap ke sana. Oke, cukup jelas ya. Bisa dimulai, ayo. Latar belakangnya berdirinya kebun ini adalah adanya gagasan dari tahun 2007. Pada saat tahun itu ada keprihatinan anak-anak yang kurang dilibatkan dalam kegiatan pertanian. Untuk itu, dari sekolah mencoba untuk memfasilitasi atau membuat media untuk belajar pertanian. Nanti diharapkan juga sebagai regenerasi petani, mengenalkan pertanian, dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar sini. Sistem berkebunnya itu secara organik. Organik yang dimaksud adalah seperti dalam penggunaan pupuk, kami menggunakan pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan dan juga kompos dedaunan. Lalu pestisida yang kami gunakan bukan merupakan pestisida kimia atau non-sintetis. Jadi alasan kami menerapkan sistem pertanian organik ini adalah lebih bersahabat dengan alam dan ramah lingkungan. Saya kira kalau dengan metode seperti ini tidak akan
begitu menimbulkan residu pada tanah ataupun pada tanaman. Selain itu, kami rasa dengan sistem seperti ini akan lebih hemat biaya atau lebih murah karena bahan-bahan yang kami gunakan itu tersedia di sekitar kami. Penggagas dari kebun organik subur Ngabur ini adalah Bapak Haryanto. Beliau sekarang merupakan kepala sekolah di SD Prentaler ini. Lalu ada juga latar belakang lain. Latar belakang itu adalah di masa lalu ada ketergantungan stok sayur atau suplai sayur dari pedagang yang berasal dari luar daerah. Dari hal itu, beliau menjadikan peluang untuk membuka atau mengusahakan kebun ini supaya masyarakat dapat lebih mudah untuk memperoleh sayur, supaya lebih dekat dan tidak tergantung dengan pedagang dari luar daerah tadi. Kami berharap apa yang kami lakukan menjadi bekal anak-anak supaya anak-anak ini juga terbiasa bahwa bertani itu artinya memperlakukan makhluk hidup seperti seharusnya mereka melakukan kepada makhluk hidup yang lain gitu. Jadi ketika begitu lalu berarti ada pemahaman bahwa yang dimakan ini ya berarti baik untuk mereka, untuk makhluk hidup atau untuk tanaman ini. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk tumbuhan ini agar tumbuh dengan subur. Tuhan, terima kasih telah membimbing kami selama kami berkebun. Kiranya Tuhan memberkati tumbuhan ini agar tumbuh dengan subur dan sehat dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hari ini saya mau panen sayur kangkung. Kebetulan ini hari Rabu. Ini biasanya hari Rabu itu untuk pembiasaan anak-anak di SD Prentaler makan sayur. Jadi mereka itu biasanya dari rumah bawa bekal cuman nasi sama lauknya saja. Lah mereka sayurnya dari sini dimasakin oleh wali hasil dari jenis tanaman sayur yang ada di sini. Sebetulnya untuk pembiasaan anak-anak supaya gemar makan sayur. Kan di sini biasanya anak-anak juga ada yang tidak suka sayur. Nah, mereka di sini dibiasakan untuk makan sayur, terutama sayuran sehat. Ini namanya kan kebun subur Ngabur ya. Subur Ngabur itu berharap kebun ini menjadi tempat yang subur dalam arti yang ya subur sekali. Tidak hanya subur tanamannya tapi juga subur dalam banyak hal. Lalu yang mengelola memang secara harian adalah tim kebun. Ketika ada anak-anak di sekolah ini atau ada tamu yang datang ke sini, tim kebun ini yang kemudian menjadi pendamping mereka. Jadi yang terlibat lalu di sini ini selain tim kebun memang ada secara rutin itu anak-anak di SD. Jadi mereka setiap minggu itu punya waktu sekitar 2 jam pelajaran. Jadi mereka punya waktu itu untuk ke kebun melakukan aktivitas di kebun ya, menanam, lalu perawatan,
belajar mengelola kompos, lalu di pembibitan, lalu belajar panen sampai kemudian memasak misalnya, lalu menikmati apa yang mereka tanam gitu. Kangkung ini jenis daun lebar. Biasanya umur di sini itu sekitar 70 hari itu sudah dipanen. Orang kampung di sini biasanya menyukai yang sayuran daun kangkung yang jenis daun lebar. Jadi ini tidak terlalu ketuaan sebetulnya, ini memang jenisnya kayak gini. Bu Supri, Bu Yuni, ini sayurnya silahkan dimasak. Sama-sama, Bu. Jadi tujuan diadakannya kebun ini supaya anak-anak itu juga belajar tentang karakter, seperti karakter kerjasama, kerja keras, tanggung jawab, gotong royong, dan juga lain-lain. Selain dalam pembangunan karakter, kami juga berharap melalui kegiatan ini, anak-anak juga akan lebih terbiasa dan tertarik dalam profesi petani. Karena mungkin di masa ini, profesi petani itu kurang diminati oleh generasi muda. Jadi mungkin anak-anak kalau sudah terbiasa dengan pengenalan pertanian, ternyata bertani itu mudah, ternyata bertani itu sederhana bisa dan tidak terlalu rumit. Harapan kami mereka nanti akan menerapkannya nanti ketika mereka dewasa dan juga dapat menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi untuk hasil panen kebun ini, selain dikonsumsi oleh kalangan sendiri, kami juga menjualnya pada masyarakat di sekitar. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebun ini sebagai warung hidup atau sebagai tempat pemasaran. Beli, Bu. Seger-seger ke? Apa Bu? Kula tak kangkung mau napa nggih? Kangkung 2 kilo ya? Tunggal mawon Pak. Tunggal petik sendiri ya. Petiknya dicabut. Dicabut bukan dipetik. 6.000 ae, Bu. Murah, didol murah. Pas. Ame itu. Uangnya 10.000, kembalian 4.000 pas. Sami-sami.
Sugeng sonten Pak Coe. Hari ini gue tak siram supaya uripmu seger, ayem. Dan besok nek wis gede tak petik, tak jual, muga-muga dadi berkah kanggo wong akeh lan dadi berkah kanggo keluarga, marai sehat. Kendala pertanian di kawasan Bukit Menoreh ini adalah yang terutama adalah ketersediaan air. Jadi kalau di musim-musim tertentu ada stok atau pasokan air yang menipis hingga air itu dirasa kurang untuk lahan pertanian. Jadi cara mengatasi kami adalah dengan mengurangi intensitas atau mengurangi volume tanaman yang kami tanam. Hari ini kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita buat. Nah, ini kan pestisida alami yang sudah kita buat. Nanti kita mengaplikasikan ke tanaman dengan perbandingan nanti 1:20. Nanti ini kemarin kita bikin bahannya kulit jeruk, terus tetes tebu, dan EM. Perbandingannya kemarin berapa, Mas Vilen? Masih ingat? Air Air berapa liter? 1,5. Terus Terus tetes tebu? tetes tebunya 1 sendok makan. Terus jeruk? Daun jeruknya ada 5 sama buahnya. Ya. Terus apalagi? Terus EM. EM-nya berapa? 1 sendok. 1 sendok. Nanti kita aplikasikan di tanaman padi kita yang di sawah bawah. Waktu itu tahun 2006 itu masuk ke sekolah ini. 2007 itu mulai berpikir-pikir dengan teman-teman untuk mulai mengembangkan sekolah ini karena jumlah anak di sekolah ini memang waktu itu sangat kecil. Ya kisaran di angka 30-40 gitu. Nah, dengan jumlah yang sedemikian ini lalu pikiran waktu itu ya bagaimana guru-guru bisa hidup begitu, lalu ada pikiran macam-macam, lalu salah satunya ya bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan sesuatu lalu bisa menghidupi diri sendiri, lalu ngobrol-ngobrol dengan teman lalu dan ditangkap baik, lalu salah satunya itu bagaimana kalau kita punya kebun gitu. Lalu kita tanyakan juga ke anak-anak, waktu itu lalu kita sepakat lalu mencoba tanya anak-anak, gimana anak-anak kalau kita punya kebun. Ternyata anak-anak antusias waktu itu. Ya mau tidak mau, kalau pertanian organik memang nanti perilakunya adalah perilaku yang sesuai dengan siklus hidup dari apa ya yang ada. Jadi kan di pertanian itu kan bersinggungan erat dengan tanaman, itu makhluk hidup. Lalu yang di dalam tanah ada cacing, ada uret, ada yang kelihatan, yang tampak tidak kelihatan, itu kan semuanya makhluk hidup yang semuanya butuh makan, dan ketika ini tidak diberi asupan makanan yang baik, yang bergizi lah istilahnya, ya berarti rusaklah ekosistem yang ada, seperti ketika memasukkan bahan-bahan kimia sintetis berlebihan misalnya.
sebetulnya tidak hanya berbagi, memang hidup itu ya saling ketergantungan. Ya, oke. Kalau ada ulat makan ini, ketika kita melihat ulat benci, kenapa kita melihat kupu-kupu senang, padahal kupu-kupu berasal dari ulat. Kan itu kan hanya sepotong ya, kupu-kupu sepotong, ulat sepotong. Tapi kalau dilihat keseluruhan, oh kupu-kupu itu berasal dari ulat. Kalau ulat tidak boleh makan tanaman, sebagian dari tanaman kita, ya tidak akan pernah ada kupu-kupu yang menarik bagi kita, itulah paling tidak. Nama saya Samuel dari kelas 6. 1 kali seminggu saya akan praktik di kebun untuk mempelajari cara menanam tanaman di kebun. Saya sangat senang karena saat menanam saya tidak sendirian, tapi mempunyai banyak teman. Bapak itu adalah petani dan juga peternak kambing. Bapak saya itu bertani, dulu itu sebelum bertani padi, biasanya menanam cabai dan sayur-sayur lain, lalu dijual untuk kebutuhan keluarga. Juga sempat bantu sedikit, bantuin bawa hasil-hasil sawahnya pernah. Cita-cita saya sebenarnya adalah guru sejarah. Ya kalau masih punya cukup lahan di rumah saya, kalau saya sudah besar, saya mungkin akan menanam beberapa sayuran yang cocok ditanam di lahan sempit. Dan untuk itu saya juga di rumah juga ada beberapa tanaman sayur untuk saya makan sendiri. Semoga dengan hadirnya kebun subur Gabul ini juga menambah menjadi salah satu tempat yang menginspirasi bagi kaum muda supaya mereka ikut prihatin dengan dunia pertanian dan mau masuk ke sana menekuninya, begitu.